Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, we're from group 5 and in this video we will explain about disease of eggplant. And before we talk about that, let we introduce ourselves. My name is Adinda with study number 113. And my friend. My name is Lulu with class study number is 099. My name is Firda Melia and my number absent is 106. My name is Jilan Aftari Dewi and my last number student is 116. My name is Nadia Junrahma with last student number 124. Untuk lokasinya berada di Jalan Protorono, Kecamatan Jambitan, Bantul, Yogyakarta. Untuk kondisi lahan, ketinggian lahan di sini berada pada ketinggian 65 sampai 80 meter di atas permukaan laut. Kemudian untuk curah hujannya yaitu 2.233 mm per tahun. Kemudian topografinya berada pada dataran rendah. Dan untuk suhu udara berada di sekitar 22 hingga 33 derajat Celcius. Terong merupakan jenis tanaman yang memiliki kedekatan dengan tanaman kentang, tomat, dan paprika. Tanaman terong tergolong tanaman yang menghasilkan biji, dan biji yang dihasilkan itu berkeping dua atau dikotil, sehingga diklasifikasikan dalam kelas Dicotyledonae. Tanaman terong memiliki akar tunggang, cabang-cabang akar yang mendatar menyebar sampai radius sekitar 70 cm dari batang. Sementara akarnya itu tunggang dan bisa menembus tanah sampai kedalaman 1 meter. Batang tanaman terong itu berukuran pendek, berbentuk bulat dan berbulu, berdiri tegak dengan tinggi sekitar 50-150 cm. Batangnya bercabang dan berkayu tetapi tidak begitu kokoh sehingga saat berbuah lebat diperlukan ajir untuk menyangga tanaman. Daun terong termasuk daun bertangkai yang terdiri atas tangkai daun dan helaian daun. Bunga terong berdiri tegak pada ketiak daun dan berwarna putih lembayung ataupun ungu. Buah terong sangat beragam, baik dari bentuk dan ukuran maupun warna kulitnya. Dari segi bentuk buah, ada yang bulat panjang, dan setengah bulat. Ukuran buahnya antara kecil, sedang, sampai dengan besar. Buah terong menghasilkan biji-biji yang ukurannya kecil, berbentuk pipi, dan berwarna coklat muda. Morfologi terong ungu ini memiliki bentuk yang beragam, yaitu silindris, lonjong, oval, dan bulat. Tanaman terong ini dapat tumbuh di hampir berbagai tanah. Biasanya itu tumbuh di tanaman grumusul ataupun regosol. Tanaman terong dapat tumbuh di pH antara 5,3 sampai 5,7 dan pada ketinggian tanah antara 1 meter sampai dengan 1.200 mdpl. Nah, tanaman terong ini tumbuh di musim panas. Musim panas biasanya itu ada di dataran rendah maupun dataran tinggi. Tanaman terong di lahan ini terkena penyakit daun kuning. Penyakit ini disebabkan oleh virus Gemini yang dibawa oleh kutu yang bernama Bemisia tabaci. Kutu ini biasanya berada di bawah daun terong. Lalu penyakit ini biasanya akan mengganggu proses fotosintesis pada tanaman terong yang akan menyebabkan terganggunya hasil tanaman terong ini dan dapat menyebabkan gagal panen. Pengendalian yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara alami dan secara kimiawi. Secara alami dapat dilakukan dengan menanam benih yang berkualitas agar tahan terhadap penyakit atau hama. Jika sudah terserang penyakit dengan tanda daun berwarna kuning atau coklat, maka harus segera dipotong supaya nggak menular dan langsung dibakar supaya virusnya nggak menyebar. Terus secara kimiawi dapat mengaplikasikan fungisida yang bahan aktifnya berupa chlorothalonil, azoxystrobin, difenoconazole atau propinep, dan fokuskan penyemprotan pada bagian bawah daun. Kalau fungisida digunakan saat musim hujan, tambahkan perekat fungisida supaya fungisida nggak mudah luntur terkena air hujan. Bahan-bahannya dapat diperoleh di toko-toko pertanian terdekat. Nah, kita akan menghitung persentase insidensi tanaman terong yang terserang penyakit dengan menggunakan rumus P sama dengan N kecil per N besar dikali 100
di mana N kecil merupakan jumlah tanaman yang terserang penyakit. Kemudian N besar merupakan jumlah seluruh tanaman yang diamati. Pada tanaman yang terserang penyakit, kita mendapatkan hasil 30 tanaman terserang. Kemudian jumlah seluruh tanaman pada lahan tersebut ada 140. Kemudian kita kalikan dengan 100%. Sehingga mendapatkan hasil 21,4. Pada serangan ini termasuk ke dalam kategori sangat ringan. That's all the explanation about eggplant disease from our group.